menjelaskan matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyyah wal qiyamu bihuquqir rububiyyati. Matlabul arifin, matlabu itu adalah apa yang diminta. Al-arifin, orang-orang yang arif, orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang sudah dekat sama Allah, minallahi dari Allah Ta'ala. As-sidqu itu adalah sidqu di dalam pasal ini, kalimat ini lebih cenderung, lebih bagus diartikan dengan ketulusan, benar, tulus, ya. Fil ubudiyah, di dalam ibadah, wal qiyamu bihuquqir rububiyah, dan pemenuhan bihuquqir rububiyah dengan hak-hak ar-rububiyah, ketuhanan. Baik. Kita pasal lain ya, kajinya ya. Matlabul arifin artinya yang diminta oleh orang-orang arif minallahi dari Allah Ta'ala as-sidqu fil ubudiyah, tulus dalam beribadah. Lihat ya. Kan kita hidup di dunia ini Allah jelaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini, ya, termasuk kita yang ada di sini, illa liya'buduni, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi Allah inginkan, programkan kita di dalam hidup ini, di dunia ini sebagai pengabdi. Makanya orang yang sudah mengabdi kepada Allah itu Abdullah. Dalam Al-Quran bahasanya Abdurrahman wa ibadur rahman. Kalau abdun itu mufrad, tunggal. Kalau jamaknya ibad, jadi abdun, abdani, ibad. Maka bahasanya hamba-hamba Allah itu ibad. Ya, wa ibadur rahman, maka ada ayat demikian, wa ibadur rahman allazina yamshuna fil ardi hauna, dan seterusnya. Nah, hamba-hamba Allah ini ada yang masih murid, ada yang masih mau baru belajar tentang menjadi hamba Allah, bagaimana cara dia sholat, puasa, ya, yang baru-baru, ya, baru maka bagaimana dia ingin menjadi hamba Allah. Ada yang sudah sampai hamba Allah itu sudah ma'rifat kepada Allah, tahu, mengenal Allah. Saya sudah jelaskan cara mengenal Allah adalah kenali diri sendiri, baru kenal Allah. Makanya dalam ajaran akhlak tasawuf, awwalu ma'rifat kepada Allah, awal dari ma'rifat Allah itu adalah bagaimana kita bisa ma'rifat pada diri sendiri. Kalau kita sudah bisa ma'rifat mengetahui diri sendiri, maka kita akan ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa sih yang diinginkan Allah bagi orang-orang yang ma'rifat? Gitu, ya. Di sini dikatakan matlabul arifin minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyah. Jadi yang diminta oleh Allah bagi orang-orang yang bukan baru dalam beribadah, tapi yang seperti kita yang sudah mau melangkah kepada ma'rifat, kita yang seperti orang al-murid yang sudah salik menuju Allah, yang diinginkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala itu as-sidqu fil ibadah. Pertama, sidqu ibadah adalah ketulusan dalam beribadah. Yang diinginkan Allah itu kita tulus, Pak, dalam beribadah. Terus apakah ada orang yang enggak tulus dalam beribadah? Tulus itu siapa sih? Tulus itu ikhlas. Tulus itu enggak ada tendensi kemanusiaan, enggak ada kepentingan, semata-mata dia ibadahnya tulus saja lillahi ta'ala. Maka ajaran-ajaran syariat itu selalu mengajarkan ya kepada kita ketika kita mau melakukan satu ibadah harus kita niatkan baik talafud maupun kita dalam hati sama semuanya ujungnya. Kalau ditalafudkan seperti kita sholat subuh tadi, sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblati imaman aw ma'muman lillahi
ta'ala. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hasanati lillahi ta'ala. Semuanya kita niatkan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kenapa? Karena memang ketulusan itu adalah matlab yang diminta oleh Allah. Lalu bagaimana cara kita mengimplementasikan ibadah kita supaya tulus? Ya ketika kita ibadah kita hanya mengikuti perintah Allah saja. Tidak ada keinginan-keinginan pribadi. Salat duha. Pak, kenapa salat duha rajin sekarang? Pengen mudah rezeki. Tambah rezeki dari Allah. Gitu. Pak, kenapa banyak sedekah sekarang? Ya, kalau sedekah kan nolong orang lain. Kalau nolong orang lain nanti Allah nolong kita. Gitu. Itu kan masih ada kepentingan pribadi. Kenapa, Pak? Masih mau sholat tahajud rajin, sholat tahajud malam-malam ya. Ya, tujuannya agar kita mulia dalam kehidupan. Karena memang ayatnya begitu. Ya, siapa yang sering sholat tahajud, Allah akan muliakan dia dalam hidupnya. Cuma kemuliaan itu adalah satu fasilitas yang diberikan Allah, bukan menjadi tujuan. Yang diinginkan oleh Allah, ya, bagi kita orang yang arif dalam melakukan itu as-sidqu, ketulusan fil ubudiyah di dalam beribadah. Kenapa doa panjang-panjang? Ya, doanya panjang-panjang. Kita doa minta semua yang kita butuhkan, kita pinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, biar Allah tambah-tambah rezekinya. Gitu ya. Padahal doa itu ada satu ibadah, Pak. Doa itu dianjurkan oleh Allah dan itu bentuk ibadah. Kita berdoa saja. Mau dikabulkan mau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita doa. Gitu. Nah, tendensi-tendensi semacam ini, kepentingan-kepentingan ini, itu belum menunjukkan ibadah seorang itu as-sidqu fil ubudiyah. Tulus dalam beribadah. Kenapa? Karena masih ada keinginan pribadi. Jadi ketika dia beribadah, masih ada harapan-harapan, keinginan yang menyertai dari pribadi. Itu kategorinya dalam kajian akhlak tasawuf itu belum tulus. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 menjelaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidak perintahkan engkau untuk menjalankan agama ini seperti sholat, puasa dan seterusnya illa mukhlishina lahuddin, kecuali ikhlas dalam menjalankan agama. Jadi endingnya bagi kita sebagai Abdullah, yang orang-orang yang sudah arif, yang orang-orang yang sudah ma'rifat pada Allah, itu ketika ibadah dia tulus, Pak. Ketika dia membantu orang, dia tulus, Pak. Ketika dia mau melakukan suatu kebaikan, dia tulus. Tulus apa? Ya karena Allah saja. Nggak ada kepentingan gitu. Jadi nggak boleh jadi pelajaran ketika bantu orang, kan banyak bantuan. Nanti nih gini tanggal 28 tuh ya. 28 itu nanti apa itu? Yang ini ya. Yang apa tuh? Kita yang untuk ini ya. Kabupaten apa ini pemilihan itu ya. Itu kan biasanya banyak bantuan-bantuan. Gitu. Jangan ditiru yang begitu. Gitu. Kenapa demikian? Bantuan itu ada maunya dan seterusnya gitu ya. Jadi kita dalam Islam itu diajarkan ketulusan. Jadi artinya kalau kita mau balik ya, mafhum mukhalafahnya, ketika kita ibadah ada tendensi belum tulus, ada tendensi kemanusiaan, berarti kita belum sampai kepada al-arifin. Orang-orang yang arif, orang-orang yang makrifat sama Allah Subhanahu wa taala. Tulus saja kita, ikhlas saja. Pagi ngaji kita sampai subuh terus ngaji sampai suruh kita sholat suruh, ikhlas saja sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di dalam hadis jelaskan sama kita ya, man sholata subhi summa makasa fiha, ya, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian berdiam diri di masjid ini, fa ajruhu ka ajri imratin tamatan, maka pahalanya seperti orang umroh sempurna kata Rasul. Meskipun itu ada hadis yang menjelaskan demikian, tapi kita usahakan tulus saja, bukan meraih itu ya, itu biarkan urusan Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita tulus ya. Kemudian yang kedua,
tujuan dari sebenarnya Allah menginginkan kepada orang yang arif